Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh ada pada saat ini di dalam program Calvary Ministry. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mempelajari dari firman Tuhan tentang pencobaan, yaitu cara benar bagaimana kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang datang menyerang kita. Kita tahu bahwa saat ini kita hidup di tengah-tengah masyarakat modern yang kultur hidupnya penuh dengan dosa dan tidak menghargai Tuhan. Setelah kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita lahir baru, maka kita menjadi sasaran daripada iblis untuk menyerang kita. Itulah sebabnya iblis berusaha mengelilingi kita dengan keadaan-keadaan yang bersifat duniawi, bahkan hawa nafsu kedagingan yang secara terus-menerus mendatangkan pencobaan bagi kita, anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk membebaskan kita daripada yang jahat. Kita harus menolak segala rayuan, segala intimidasi dari si iblis yang datang sebagai pencobaan terhadap hidup kita. Untuk itu pada saat ini saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Ayat ini merupakan ayat hafalan yang sudah banyak kita kenal. Namun kita akan melihat hal-hal yang ada di dalam ayat ini. Berbunyi demikian. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Ayat ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kita beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang baru saja kita baca ini, maka saya menemukan ada 3 hal tentang bagaimana caranya menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada. Pertama, saya ambil dari kalimat yang berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan-pencobaan biasa, artinya pencobaan-pencobaan tersebut memang manusiawi. Bukan sesuatu yang adikodrati. Bukan sesuatu yang terlalu hebat dan luar biasa. Pencobaan-pencobaan tersebut menurut kalimat yang tadi kita baru baca, pencobaan-pencobaan tersebut tidaklah luar biasa. Sehingga kita pasti dapat menghadapinya. Pencobaan yang kita hadapi tersebut adalah hal-hal yang sama dengan yang dihadapi oleh orang-orang lain. Artinya,
semua orang mengalaminya. Mungkin ada yang mengalami pergumulan dengan kebiasaan-kebiasaan atau kelemahan-kelemahan kita yang membuat kita berulang kali jatuh dalam dosa. Tetapi orang lain juga menghadapi hal yang sama. Sebab iblis selalu menyerang kita dengan pola pencobaan yang sama dari waktu ke waktu. Saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15 berkata begini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia, yaitu Yesus, telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi, ayat ini katakan bahwa Tuhan Yesus pun dicobai ketika dia menjadi manusia dan berada di dalam dunia ini untuk melakukan pelayanan. Dia pun dicobai dengan berbagai-bagai pencobaan. Tetapi dikatakan di sini bahwa dia tidak berbuat dosa. Jadi Yesus juga mengalami pencobaan sama seperti yang kita alami. Hanya dia tidak berbuat dosa. Kalau manusia justru sering kalah dan jatuh dalam dosa. Ayat ini katakan bahwa Yesus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu bahwa kita memang lemah, ada banyak kelemahan-kelemahan kita, tetapi dia sanggup menolong kita karena dia sendiri tidak pernah dicobai dan jatuh dalam dosa. Tetapi dia berhasil tidak jatuh dalam dosa. Oleh karena itu adalah sangat penting kita sebagai anak-anak Tuhan untuk datang kepada Yesus, minta pertolongan kepada dia, minta dia supaya memberikan kekuatan kepada kita, karena dia tahu bahwa kita itu lemah. Dengan membawa pemikiran sesuai dengan firman Tuhan tadi, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Jangan melihat pencobaan itu sebagai sesuatu yang tidak bisa diatasi. Kita harus melihat dengan kacamata iman bahwa ada Yesus yang menolong kita, yang tahu posisi kelemahan kita, akan selalu memberikan kekuatan baru kepada kita supaya ketika menghadapi pencobaan ini, yang biasa-biasa saja ini bisa kita lewati. Puji Tuhan. Poin yang kedua, kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi di dalam 1 Korintus pasal 10. Poin yang kedua berkata begini. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kenapa? Karena Allah kita, Allah yang setia. Kita ini adalah milik Yesus yang sudah ditebus dengan darahnya sendiri. Darahnya sangat mahal. Supaya kita boleh memiliki keselamatan. Puji Tuhan. Nah, dikatakan karena Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya Allah tahu keterbatasan kita. Sebagai anak Tuhan kita hidup, kita ada, kita bergerak di dalam Tuhan. Kita tahu firman Tuhan katakan bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan indah dalam hidup kita. Rancangan-rancangan damai sejahtera, bahkan rancangan-rancangan untuk supaya kita memiliki hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan. Dia tidak mau kita masuk dalam rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu, kita harus yakin
yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan kita mengalami pencobaan yang melampaui kemampuan kita. Allah tahu persis kemampuan kita. Dan dia tidak akan mengizinkan suatu pencobaan bisa melampaui kekuatan kita. Jadi Allah memfilter pencobaan-pencobaan yang datang begitu banyak. Dia filter kita. Yang diloloskan adalah pencobaan yang pasti tidak melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu, kalau sekarang kita menghadapi pencobaan, sedang bergumul dan pergumulan yang berat, percaya kepada Yesus. Dia tahu persis kesanggupan kita. Dia tahu persis keterbatasan kita. Dan dia filter setiap masalah untuk supaya tidak melebihi kekuatan kita. Di dalam Injil Lukas pasal 22, Injil Lukas pasal 22, ayatnya yang ke-31 berkata begini. Injil Lukas 22 ayat 31 dan 32 berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini Yesus katakan kepada Simon. Percakapan ini ketika mendekati saat-saatnya terakhir Yesus mau dihukum menderita di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dia katakan bahwa iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Iblis ini akan datang dengan berbagai-bagai. Tetapi kata Yesus, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Supaya imanmu jangan gugur. Begitu juga Yesus mau supaya kita menang terhadap pencobaan. Walaupun iblis sudah berusaha untuk mau menampi kita seperti gandum. Tetapi Yesus berdoa. Bahkan Yesus menjaga kita. Supaya kita jangan sampai ada pencobaan-pencobaan yang berat yang tidak mampu kita menghadapinya. Yesus berdoa. Padahal siapa Petrus saat itu? Saat itu Petrus justru malah menyangkal Yesus 3 kali. Di dalam ayatnya yang ke 57 sampai 60, ayat 57 dikatakan, tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Pada waktu Yesus ditangkap sedang diadili, di halaman pengadilan itu ada orang berkumpul bersama dengan Petrus, kemudian ada orang yang kenal Petrus. Ini juga adalah orangnya Yesus. Petrus menolak. Dia katakan, tidak, bukan. Aku tidak kenal dia, aku tidak kenal Yesus. Coba bayangkan, padahal Petrus sudah ikut Yesus 3 tahun lebih. Di ayat yang 58, ada juga yang katakan, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Di ayat 60, tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. 3 kali. Tetapi Yesus sudah berdoa. Yesus sudah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Dan jadi kenyataan. Nyata bahwa Petrus imannya tidak gugur. Bahkan Alkitab katakan kita pelajari dalam Kisah Rasul bahwa Petrus justru menjadi pimpinan gereja yang diurapi oleh Roh Kudus. Inilah. Jadi adalah kehendak daripada Yesus supaya kita menang terhadap pencobaan dengan cara yang diizinkan hanya pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan buktinya
Petrus menghadapi pencobaan dari iblis. Tetapi Yesus sudah berdoa. Dan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan Petrus. Puji Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, itu kita kembali lagi ke 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tadi. Poin yang ketiga berkata, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Artinya, selalu ada jalan menuju kemenangan. Ketika kita menghadapi pencobaan, kita ingat firman Tuhan ini, selalu ada jalan menuju kemenangan. Bersama Yesus, ada kelepasan atau ada jalan keluar. Karena Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar adalah dengan menanggung pencobaan itu sendiri. Jadi, jalan keluar di dalam ayat ini bukan berarti kita tinggalkan pencobaan itu. Atau kita menyerah kepada pencobaan tersebut. Tetapi, kita harus menghadapi pencobaan tersebut dengan percaya bahwa Tuhan sendiri yang berikan jalan keluar kepada kita. Ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang datang itu, artinya kita tidak menyerah, kita hadapi dengan pertolongan Tuhan, maka selanjutnya dikatakan, kamu dapat menanggung pencobaan itu. Jadi kita tidak tinggalkan, tetapi kita menanggung pencobaan. Kalau ada pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita sekarang, apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah keuangan, itu masalah keluarga, masalah pekerjaan dan sebagainya, kita hadapi dengan pertolongan Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga kita dapat menanggungnya. Bagaimana menanggungnya? Kita harus menanggungnya dalam situasi memohon kepada Tuhan supaya kita ada kekuatan baru. Supaya dapat kekuatan baru, kita harus pegang firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itulah yang dapat mengalahkan pencobaan itu. Selain kita andalkan firman Tuhan, kita juga berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti menolong kita. Melepaskan kita daripada yang jahat. Di dalam doa Tuhan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena si iblis jahat itu mau senantiasa mau menjatuhkan kita. Tetapi jaminan kemenangan, jaminan jalan keluar ada di dalam Yesus. Dan ketiga, Yesus katakan, lawanlah iblis itu dan tunduklah kepada Allah. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata demikian. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah. Taati firman Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Walaupun pencobaanmu datang silih berganti dan terasa rasanya berat. Pandang firman Tuhan, tunduk kepada Tuhan, lakukan maunya Tuhan, dan yakinkan dari sesuai firman Tuhan dikatakan bahwa pencobaan yang kita hadapi itu pencobaan biasa. Dan bahwa Dia tidak akan biarkan kita melebihi lagi dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Selanjutnya, Dia yang siapkan jalan keluar buat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi diminta supaya kita tunduk kepada Dia, taat kepada firman Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, lawanlah iblis. Lawan iblis itu. Usir dia dalam nama Yesus. Persoalan pencobaan yang datang, kita tangking dalam nama Yesus. Maka Yesus yang hebat dan luar biasa itu. Yesus yang maha kuasa, yang pegang segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia adalah pelepas dari segala
dosa kita, pelepas dari sakit penyakit kita, bahkan oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit sudah disembuhkan, itu akan berlaku dalam hidup kita, sehingga jalan keluar itu menjadi nyata dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah saudara mendengar dan mengikuti pelajaran firman Tuhan melalui video ini, lalu saudara-saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan berkaitan dengan topik yang baru saja didengar, maka pertanyaan-pertanyaan saudara tersebut dapat disampaikan melalui kolom komen yang ada di bagian bawah YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus.